nabiyyun mukallaf. Adam adalah seorang nabi mukallaf yang mendapatkan wahyu, yang diwahyukan kepadanya. Di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Imam Bayhaqi di sini menunjukkan pertama jumlah para rasul itu 310 lebih. 310 lebih jumlah para rasul, nabi dan rasul, nabi sekaligus rasul. Nanti kalau nabi yang bukan rasul dan nabi, jadi ini yang jumlah para rasul saja. Kalau rasul dan pasti nabi itu 310 lebih. Kemudian di sini Abu Zar juga bertanya Rasulullah tadi tentang Adam, status Adam. Apakah Adam itu seorang nabi? Rasulullah menjawab, "Na'am, ya, Adam itu seorang nabi. Nabiyyun mukallaf, seorang nabi yang diwahyukan oleh Allah, ada yang menerima wahyu." Di dalam hadis ini jelas bahwa Adam adalah seorang nabi. Cuma nanti ada beda pendapat tentang apakah Adam juga seorang rasul sama seperti rasul-rasul yang lain. Memang ada beda pendapat sedikit para ulama. Sehingga yang mengatakan Nabi Adam itu hanya seorang nabi, bukan rasul. Dengan alasan, ada alasan juga yang mengatakan seperti itu. Alasannya bahwa rasul itu dia biasanya memang punya umat yang untuk didakwahi, untuk diperbaiki. Ini rasul. Sedangkan Nabi Adam dia punya umat yang belum rusak, yang belum harus diperbaiki tauhidnya. Masa Nabi Adam semua umat Nabi Adam ya anak cucunya semua. Dan waktu itu belum terjadi kerusakan tauhid. Karena tauhid itu baru rusak jelang Nabi Nuh, sehingga dia mengatakan Nabi Nuh lah rasul yang pertama. Kalau Adam dan setelahnya ada Syis dan beberapa yang lain itu Nabi semua. Karena waktu itu belum rusak tauhid, jadi tidak ada perbaikan tauhid. Baru ada perbaikan tauhid itu pada masa Nabi Nuh. Dia sudah ada yang menyembah berhala, sudah menyembah selain Allah. Tapi itu satu pendapat. Namun pendapat yang lain dari pendapat jumhur ada juga rasul. Dalilnya apa? Ada hadis juga. Kalau di sini disebut Nabiyyun mukallaf. Ini masih umum kalau Nabiyyun mukallaf. Nabiyyun mukallaf ini nabi yang diwahyukan. Dan semua nabi dan nabi dapat wahyu semua. Nabi dapat wahyu semua. Tapi apakah semua yang mendapatkan wahyu itu adalah rasul? Tentu. Dalam hadis ini memang Nabiyyun mukallaf, nabi diwahyukan. Tapi ada hadis lain disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu kalau tidak salah memang penyebutannya Nabiyyun mursal. Di sini Nabiyyun mukallaf. Ya, ada itu Nabiyyun mursal. Kalau Nabiyyun mursal berarti kalau mursal ya rasul. Isim maf'ul daripada arsala yursilu mursal yang diutuskan. Jelas di sana disebut Nabiyyun mursal, nabi yang diputuskan. Nah, kemudian jadi dalam hadis ini ada dua poin penting. Yang pertama jumlah para rasul, yang kedua status Nabi Adam. Walaupun nanti ada hadis lain tentang jumlah para rasul. Setidaknya kalau dalam kitab Tuhfatul Murid atau Jawharatul Tauhid saya menyebutkan 3 hadis sahih riwayat Muslim tentang jumlah para rasul. Di sini juga ada jumlah. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah
Rasulullah SAW, "Shallu ala anbiya'illahi wa rusulihi, fa inna Allah ba'athahu kama ba'athani." Rasulullah mengatakan, "Shallu ala anbiya'illahi wa rusulihi." Berselawatlah kalian kepada para nabi-nabi Allah dan para rasul-rasul Allah. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan mereka sebagai nabi dan rasulnya sebagaimana Allah telah mengutusku. Dalam hadis ini maksudnya Rasulullah dengan nabi dan rasulnya itu statusnya sebenarnya sama, mereka sebagai nabi dan rasul. Jadi sebagaimana kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka di sini juga Rasulullah memerintahkan kita berselawat kepada saudara-saudaranya yang lain daripada para nabi dan para rasul yang lain. Karena harus wajib ke nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Seperti misalnya yang Allah Rasulullah ajarkan dalam selawat salat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ini kita berselawat kepada Nabi Ibrahim persis sama seperti selawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berselawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau juga telah berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Jadi kita juga sunnah berselawat kepada Rasulullah, Nabi dan Rasulullah sebagaimana kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Walaupun tentu selawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu mesti lebih banyak, lebih utama, lebih kita utamakan. Tapi kalau disebut nama-nama Nabi lain, sunnah juga berselawat. Bukan hanya alaihi salam. Jadi boleh juga kita mengatakan alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Kita menyebutkan misalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam boleh. Bahkan dalam hukum berselawat itu kepada sesama kita pun boleh kita berselawat. Kepada sesama kita boleh kita berselawat. Disebutkan oleh Syekh Al-Bajuri juga dalam Al-Quran Murid. Jadi kalau kita berselawat sesama kita boleh. Seperti ada seorang sahabat Nabi yang ngomong ke Rasulullah dalam hadis tafsir itu. Ada seorang sahabat Nabi yang ngomong ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, boleh tak engkau meminta kepada Allah agar berselawat kepada banyak kawan Allah tahu ya." Dia dekat dia Rasulullah. Maka Rasulullah mengucapkan selawat, sallallahu alaihi Allah berselawat kepada. Dia. Dia banyak cik juga. Kata berapa kan? Jadi tahu dulu dia. Dia cik kan? Dia. Juga sering-sering kali itu dia Nabi. Kalau sekarang pun boleh. Apalagi kepada para rasul, para nabi, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis yang mirip dengan yang tadi pertama. Di sini jumlahnya lebih detail disebutkan dalam hadis ini tentang Rasul dan Nabi. Dia Abu Dzar juga pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami Nabi, wahai Rasulullah, berapa jumlah Nabi?" Kalau dalam hadis dari pertama, berapa jumlah Rasul? Dia bertanya berapa jumlah Nabi. Abu Dzar. Jadi kalau hadis-hadis Abu Dzar menunjukkan sepertinya Abu Dzar ini beliau suka sejarah. Karena hadis tentang Ka'bah, tentang Baitul Maqdis juga dari Abu Dzar juga. Abu Dzar yang pernah bertanya,
Ayu baitin wudi'a awal wa Rasulullah, rumah Allah yang pertama diletakkan di muka bumi itu apa? Ini Abu Zar ini. Rasulullah kemudian mengatakan Al-Ka'bah, rumah Allah yang pertama diletakkan di muka bumi adalah Ka'bah. Kemudian Abu Zar lagi sumai, kemudian Rasulullah, rumah Allah yang mana lagi yang pertama diletakkan di muka bumi setelah Ka'bah? Rasulullah mengatakan Al-Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Kemudian Abu Zar bertanya lagi, kam kana bainahuma, berapa antara Ka'bah dan Baitul Maqdis, berapa jaraknya, berapa tahun? Rasulullah menjawab 40 tahun. Nah, di sini Abu Zar bertanya jumlah para nabi dan rasul. Jadi sepertinya Abu Zar suka kepada sejarah, suka kepada berita-berita terdahulu, kepada tanggal, kepada jarak waktu, kepada jumlah. Nah, di sini Abu Zar bertanya, kami nabiyun, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Qala, Rasulullah menjawab, mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin. Rasulullah menjawab, jumlah nabi adalah 124.000 nabi. Nah, nabi. Kalau tadi rasulnya nabi, 124.000 nabi. Nah, ramai nabi tertutup berbeda. Tanya orang tidak kena apa. Abraham apa akhiratnya? 124.000 jumlah nabi semua. Maka berbahagialah orang-orang yang pernah matanya melihat para nabi. InsyaAllah kalau para nabi itu sempurna, betul-betul nyaris berbeda dengan manusia lain di bawah nabi. Kalau di bawah nabi atau di bawah rasul, selain nabi dan rasul, walaupun katakanlah alim sekali, saleh sekali, tapi tetap ada kekurangan-kekurangan, tetap ada kelemahan-kelemahan, tetap ada. Nah, tapi kalau rasul dan nabi itu nyaris sempurna. Mereka memang dibentuk oleh Allah, dididik oleh Allah, dihantarkan yang belum ada nabi. Mudah-mudahan menyokap karantan lagi yang berupa dalam lempo menyokap karantan dan akhirat hingga pada dulu. Karena kita penasaran bagaimana sosok nabi itu, bagaimana. Hanya sosok ulama mungkin kita sudah melihat, orang berilmu sudah biasa, saking biasa mudah dengan. Apalagi kan kita kadang-kadang Allah melihatkan kelemahan, kekurangannya. Tapi kalau para nabi dan rasul kita belum pernah melihat. Sebagian ulama ada yang mengatakan ada juga umat Nabi Muhammad yang pernah melihat nabi, yaitu Nabi Khidir. Tapi Allah a'lam bishawab. Sudah kita bahas hukum tentang Khidir, bisa jadi mereka masih hidup, bisa jadi mereka telah tidak ada lagi. Ulama beda pendapat, dan sebagian ulama ada yang pernah melihat Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir besok baca hijau, kan lagi baca hijau. Dia hijau gelap. Maka kemudian Khidir itu ranum hijau, hijauan. Naiknya di laut, jadi hijau. Baca hijau, dia hijau. Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebagian mengatakan, ada yang melihat, tapi sebagian lain mengatakan sudah wafat. Jadi hanya beda-beda pendapat ulama. Nah, jadi jumlah Nabi 124.000. Kemudian qultu, Abu Zaid bertanya lagi, kabil mursalun minhum. Kalau Nabi 124.000,
maka berapa orang rasul di antara mereka? Jadi dari 20 berbeda Nabi, berbeda rasul. Karena hanya mandung Nabi rasul. Nabi rasul. Qala Rasulullah menjawab 313. Rasulullah mengatakan para rasul di antara mereka, di antara 124.000 tadi, 313 orang rasul. Jika 20 hadis rasul. Hadis yang pertama tadi 310 lebih. Ada detail sebetulnya. Hadis yang kedua ini berarti lebih detail 313. Jadi ada 20 hadis itu sebenarnya. 314, 315. Jumlah para rasul banyak. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu 25 rasul. Yang disebutkan dalam 25 rasul itu mewakili. Tapi yang jumlahnya ya 124.000 Nabi, 300 lebih para rasul. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, minhum man qasasnahu wa minhum man lam naqsus. Di antara para rasul dan para nabi itu ada yang kami kisahkan, kata Allah dalam Al-Quran. Wa minhum man lam naqsushu, di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Jadi di antara virtu 20 berbeda nabi dan virtu hebat rasul, nyonya yang bercerita di Allah dalam Al-Quran juga diceritakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dan itu melalui ilmu dari Allah. Tetapi ada yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan tidak diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis. Jadi nyatanya kita leher-leherlah terus dari kita siloto sudah tulis sejarah yang hampa. Hanya beberapa. Kalau apalagi dalam Al-Quran sangat terbatas, cuma 25. Kemudian dalam Al-Quran kan tidak detail, kadang-kadang hanya beberapa nabi yang detail. Yang paling detail itu kan seperti Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf detail, masuk detail disebutkan satu surah itu tentang Nabi Yusuf dari Bot sampai Ari, perjalanan. Kemudian di bawah setelah Nabi Yusuf yang paling banyak itu tentang Nabi Musa. Yang banyak dalam Quran itu tentang Nabi Musa. Itu pun Nabi Musa sebenarnya bukan tentang nyanyi saja, tentang kaumnya, karena parahnya kaumnya yaitu Bani Israel, sehingga menyebabkan banyak pembahasan kisah-kisah tentang Bani Israel. Kemudian Nabi Ibrahim juga, dan Nabi Ibrahim lumayan dia cerita-cerita. Kemudian tentang Nabi Nabi Yusuf dan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Shu'aib berkaitan dengan Nabi Musa, Nabi Shu'aib. Karena memang Nabi Musa datang ke daerah Nabi Shu'aib, dikejar dari kota, berangkat Nabi Shu'aib, sehingga berujung dengan menikah dengan anak Nabi Shu'aib. Kemudian tentang yang banyak kejut juga tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang banyak tentang kerajaannya, tentang kekuasaannya. Nabi Daud juga lumayan. Kemudian tentang Nabi Hud, kaum Ad. Kemudian tentang Nabi banyaknya tentang Nabi Isa lumayan. Dari kisah ibunya. Satu surah juga, cuma tidak semua tentang kisah tentang ibunya. Dalam surah Maryam, tentang ibunya, tentang kehidupan Maryam, ibu daripada Nabi Isa, seorang perempuan yang qanitan, yang taat, yang saleh, yang merupakan wali Allah, dan kemudian melahirkan Nabi Isa dan seterusnya.
Dan juga nabi-nabi lain ada yang hanya disebutkan dia seorang nabi dan rasul tapi tidak dikisahkan, ada yang memang tidak disebutkan sama sekali. Tapi jumlah mereka itu sangat banyak sekali, nabi dan rasul-rasul. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, Ani bin Abbas fi qawli azza wa jalla. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan tentang masalah ini dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah wahai Muhammad, dalam Alkitab, dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Innahu, sesungguhnya Ibrahim itu kana siddiqan nabiyya, adalah seorang siddiqan. Biasanya kalau siddiqan ini dipakai untuk nabi dalam Al-Quran, itu menunjukkan mereka juga rasul, disebut siddiqan. Di Ibrahim itu siddiqan nabiyya, rasul sekaligus nabi. Nah, berkata Ibnu Abbas dalam menjelaskan ayat ini, kanal anbiya'u min bani Israel illa 'asharah, Nuh wa Salih wa Hud wa Lut wa Syu'aib wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, kanal anbiya, adalah para nabi. Gunung Tirtuh waktu berbeda, adalah para nabi itu yang Tirtuh waktu berbeda. Min Bani Israel, itu semuanya dari Bani Israel, illa asyarah, kecuali 10 orang. Kecuali 10 orang yang bukan dari Bani Israel. Jadi lain itu dari Bani Israel. Itu 20 berbeda, itu yang bukan dari Bani Israel. Dan yang bukan dari Bani Israel, Nuh, Saleh, Hud, Lut, Syu'aib, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain yang bantu nabi-nabi dari Bani Israel. Pada nabi dari Bani Israel. Berarti 120 berbeda puluh itu. Belah. Apa? Gimana? Nabi Adam ada sebut itu. Ini yang disebut dari Nabi. Mungkin ada sebut. Karena ini kan pendapat Ibnu Abbas. Berarti punya yang lagi kali Ibnu Abbas. Itu 20 berbeda puluh itu yang ke Bani Israel. Berarti dari Bani Israel itu 20 Urdu. Inna Nabi ayat depan Bani Israel. Adanya yang tidak depan Israel. Makanya batuan beronyo aik atau depan aik atau depan Israel ratusan ribu. Walaupun mungkin ini maksud Ibnu Abbas, kanal anbiya ini bisa jadi kebanyakan ya. Jadi kebanyakan nabi itu dari Bani Israel. Karena sebelum apa namanya Nabi Adam juga ada Nabi Syis, Nabi Idris, ya. Banyak juga nabi-nabi yang lain. Jadi mungkin maksudnya apa? Kebanyakan nabi-nabi itu diutuskan oleh Allah kepada Bani. Jadi mereka hidup dari Bani Israel. Kecuali 10 yang murni God dari Bani Israel. Nuh, Saleh, Hud, Lut, Syu'aib, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wa Muhammad. Karena mulai Bani Israel kan dari Nabi Yaqub.
Dari Nabi Yakub dan kemudian baru Bani Israel dan seterusnya dan seterusnya. Walam yakun minal anbiya, kemudian lanjut Ibnu Abbas, walam yakun minal anbiya man lahu ismani illa Israil wa Isa. Fa Israil Yakub wa Isa al-Masih. Dan tidak adalah dari para nabi itu yang memiliki dua nama, yang memiliki dua nama, kecuali Israil dan Isa. Fa Israil itulah Yakub, wa Isa al-Masih. Jadi dalam Al-Quran itu, tapi itulah ini kan pendapat Ibnu Abbas ya. Dikir Ibnu Abbas, dari nabi-nabi hanya yang dua pohna, kecuali Nabi Yakub dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa dan Nabi Yakub punya dua nama. Nabi Yakub nama lain adalah Israil. Memang dari kodnya dasar Israil. Ini yang mana? Daripada Israil mana? Mana ya? Dari kodnya yang Fiddo ya. Pada Ibrahim termasuk Yusuf dan seterusnya. Nah kemudian jadi Nabi Yakub namanya Yakub atau juga disebut dengan Israil. Tapi bedakan kawan Israel ada Nabi Yakub, bagi Nabi Yakub. Jadi awal yang Israel, peninggalan Israel, you know. Kalau setelah kemudian peninggal Nabi Yakub. Kemudian wa Isa, demikian juga Isa. Isa setelah ini disebut dengan Isa juga disebut dengan Al-Masih. Al-Masih. Al-Masihnya banyak makna. Dia bisa menghapus maknanya, dia bisa suci maknanya. Makanya termasuk Al-Masih Dajjal. Dajjal juga dijuluki dengan Al-Masih. Banyak makna lah. Tapi ini Ibnu Abbas tidak membahas tentang Nabi Muhammad di sini, karena Nabi Muhammad dia Nabi. Nabi Muhammad banyak sekali namanya. Dalam Al-Quran saja Allah menyebut nama Nabi Muhammad dengan beberapa sebutan. Bahkan Allah tidak pernah mengkhitab. Allah tidak pernah mengkhitab Muhammad dengan namanya langsung. Karena pernah Allah mengkhitab Nabi Muhammad dengan namanya langsung. Jika dalam Al-Quran pernah tak misalnya Allah memanggil Muhammad langsung dengan bahasa Ya Muhammad? Dalam Al-Quran tak pernah. Setiap pemanggilan Allah kepada Nabi Muhammad itu dipakai sebutan lain, Ya Ayyuhal Mudassir, kemudian Ya Ayyuhal Mudassir atau Muzammil, Ya Ayyuhal Mudassir, Ya Ayyuhal Muzammil, dan bulan. Dan beribuah dalam Al-Quran tidak ada terdapat Ya Muhammad. Sebagaimana Allah mengkhitab memanggil Nabi lain langsung namanya. Bagi Nabi Yahya, Ya Yahya khudhil kitabah biquwwah. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada, Allah panggil langsung Ya Muhammad, tidak ada. Semua dipakai dengan Ya Ayyuhal Muzammil tadi, Ya Ayyuhal Mudassir, kemudian dimasuk Taha, Yasin. Itu nama-nama Nabi Muhammad juga menurut sebagian ulama. Kemudian paling tidak Ya Ayyuhan Nabi. Ya Ayyuhan Nabi ada. Tapi kalau Ya Muhammad itu tidak ada. Tapi kalau Ya Musa ada. Hai Musa. Hai Musa ada. Ya Yahya ada. Ada yang pulang. Nabi-nabi lain tak langsung nama. Nabi Muhammad tidak ada langsung nama. Itu wallahu a'lam. Mungkin itu salah satu keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagai agama dia pakai Sayyidina. Yang satu Nabi Muhammad pakai Sayyidina. Allah mandang ada menyebut Allah mandang
Gehoi Nabi Muhammad hana ngkeun hai Muhammad langsung. Jangan dia bukan dia ke. Hai Muhammad selalu berapa? Memang pada paham. Allah saja tidak menyebut Nabi Muhammad itu langsung hai Muhammad, tak ada dalam Quran. Masa kita kemudian mengatakan langsung menyebut Muhammad selawat kepada Nabi. Maka sebagian ulama mengatakan pakai kata-kata Sayyidina, dan Rasulullah pernah mengatakan sendiri ada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, ada Sayyidul Anbiya, ada Sayyidul Mursalin dan seterusnya. Bahkan para ulama mengatakan bukan hanya Nabi Muhammad kita sebut dengan Sayyidina Muhammad, tapi juga para sahabat Nabi. Sunan kita sebut misalnya Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Umar, kemudian Utsman dan seterusnya pakai sunat pakai Sayyidina. Dan saudara dari Abu Bakar. Atau kalau langsung ke Umar, ke Umar. Kita bayangkan mungkin posisi Dayong ini tadu, nanti orang gekun di Kenpak itu, nanti Dayong Abdullah. Tadu Dayong ini ada Abdullah. Nanti orang ceramah tu je, muda-muda ceramah yang malamnya lah. Jadi gekun di Abdullah. Masa ulama yang dua kan, buku pada jodoh gekun di Abdullah. Paham? Urang. Gekun di Abdullah. Kampah. Kampah je gekun di Abdullah. Gekun di Abdullah. Gekun di pokoknya sampai langsung nanaju. Jadi secara kata para ulama mengatakan ya pakailah Sayyidina. Nah, jadi itu pendapat Ibnu Abbas tadi, ya. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad itu banyak sekali namanya. Sebagian ulama menghitung sampai ratusan nama Nabi Muhammad. Ratusan, banyak sekali nama Nabi Muhammad. Al-Fatih, Al-Lain, Al-Qudin. Dalam ini ada dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dibahas kitab Sirah Nabawiyah. Nama-nama Nabi Muhammad cukup clear. Jadi kalau Nabi Isa punya dua nama, yaitu Isa dan Al-Masih. Kalau Nabi Yakub punya dua nama, Yakub dan Israel. Sedangkan Nabi Muhammad punya ratusan nama. Cukup dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lenan menunjukkan le orang galak, le orang perhatikan, le orang menarik katanya. Le dah. Kayak kita nyoh janji. Kita nyoh le nan menunjuk. Menyohino di pada jam tu dah nyoh disebut hari-hari le orang nyoh nan dah. Nyoh ini berlaku hari-hari le orang je. Nyoh ini juga semua ni lah yang dah hari. Yang ini kayak itu deh. Tapi le orang galak ke? Le orang galak lebih lengkap le. Orang gajah nanan usul situ. Kalau terbalik ni, apa duri, apa duri. Tapi dia nak tunjukkan oleh Allah, dia tunjukkan bahkan dan disebut di sahabat-sahabatnya. Nah, qala Al-Baihaqi, berkata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, wal imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatadammanu al-iman lahu wa huwa qabulu ma jaa bihi min indillah anhu wal azmu ala al-amal bihi li'anna tasdiqahu fi annahu Rasulullah ilzamun li ta'atihi wa huwa raji'un ila al-iman billah والإيمان له لأنه من تصديق الرسل وفي طاعة الرسول طاعة المرسل لأنه بأمره أطاع. Dan iman, penjelasan Imam Al-Baihaqi baca tentangnya, wal iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan iman kepada Rasulullah
Yatadhammanul imana lahu, itu mengandung makna beriman terhadap apa yang dibawanya. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul juga mengandung makna beriman apa yang mereka bawa. Itu yang gemeleurnya. Itu yang gemeleurnya adalah syariat. Jadi beriman kepada Rasul, beriman kepada syariat yang mereka bawa. Wa huwa qabulu, maknanya apa? Wa huwa qabulu ma jaa bihi min indillah, yaitu menerima sepenuh hati apa yang mereka bawa dari Allah. Apa yang mereka terima dari Allah, kita imani itu adalah betul datangnya dari Allah, hak. Wal azmu 'ala al-amal bihi, dan kemudian kita amalkan apa yang mereka bawa itu. Jadi itu makna iman kepada Rasul. Jadi kon iman Nabi Muhammad betul Nabi. Tapi selesai iman ke iman kepada Nabi Muhammad adalah beriman kepada adanya Nabi Muhammad, kemudian beriman atau meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hak, benar datangnya dari Allah, kemudian mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang terpegah orangnya. Berarti makna beriman kepada Rasul menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan syariatnya. Mana kira justru aneh. Digambarkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Muti dan kitab Fiqh Sirah. Jadi digambarkan ini contoh. Sambung motor. Urut dalam motor. Jadi motornya kami dalam motornya sejak tak sambung jalan untuk menuju ke satu tempat. Ternyata truk bak tengah jalan sesat punya dengan doh jalan. Dalam motor yang tabung motor ke dalam motor jalan. Tak. Tiba-tiba bingung tahu karena mau jalan dalam motor. Lewat seorang laki-laki. Lewat video yang mana orang tersebut dari penampilannya itu sangat luar biasa. Dari fisiknya itu luar biasa sempurna. Kemudian begitu ditanya, kita tanya bagusnya, jalan. Di waktu kita jalan, menang kepegah apa urunnya urung lewat setiap kata-kata yang dia keluarkan menarik perhatian. Kata-kata itu rapi, indah, meyakinkan 100%. Karena ragu baca cara apa, cara menjelaskan. Maka kejauh dari urungnya, dia unang-unang kamu kerja gede, ini karena kamu maka kejauh dari urung lewat, menurut berlenja apa alamatnya, maka jalannya adalah untuk gede, nyawe unut, anda nyawe baca tu, ainan alamat berdoa. Maka jadi urung dalam motor ya. Terima kasih. Jadi lanjut perjalanan. Urung dalam motor mudah-mudahan wajah itu sudah ada tidak jangan sembarangan dulu ya. Cara memegang hamba dari penampilan yang luar biasa. Tapi ternyata Pak Gejajah gue jalan lain. Ke jalan Pak yang kepedunya kau lain gue. Lu pegang saling pujo-pujo lah nama doa dan kata jadi tahu pada urang lain lagi malaikat nam ni kena sepi mana yang Dawid bayang tapi
Contohnya wek tawi ni gede di daerah tak boleh. Yang keumpama orang yang sebut-sebut Nabi, pegah-pegah hayu Nabi, bahkan mungkin selawat ke Nabi, tapi hanya ikut sunnah Nabi. Tapi hanya ikut syariat Nabi. Menyembah puja Nabi yang bisa. Yang menyembah kotnya khusus sama bulan tidur. Do Nabi, pegah hayu Nabi, tapi pak ikut sunnah Nabi kahana. Justru na'udzubillah kadang-kadang kan orang lawan sunnah. Jadi iman kepada Nabi Muhammad SAW adalah iman kepada kebenaran Nabi Muhammad dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu syariat atau sunnah-sunnahnya dan mengamalkannya. Malam ini pada sampai di sini insyaallah kita akan malam Selasa depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.